hari ini kita akan melakukan observasi untuk pemenuhan tugas di mata kuliah ABK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya Azharul Aziza dan teman saya Viviana. Kami dari mahasiswa semester 3 Unsur 3 Prodi Piawon. Di sini kami ingin bertukar pengalaman dengan Bapak mengenai anak kebutuhan khusus. Kita perlu bertanya dulu namanya Bapak. Usia pekerjaan nama anaknya pertama waktu Bapak tahu kalau anaknya ada keistimewaan, respon Bapak gimana? Ya sekali ya punya tapi kan waktu itu kita kan sebagai orang tua kan biasanya orang tua kan jadi kita tahu dari teman-teman mungkin dari orang-orang misalnya disuruh obat alternatif. Jadi dari awal itu belum tahu kalau ada keistimewaan. Belum tahu. Mulai tahu kalau berkebutuhan khusus tuh mulai umur berapa Pak? Umur sekitar 6 tahun. 6 tahun. Itu udah dibawa ke dokter atau cuma diagnosa sendiri kayak ngira-ngira sendiri atau udah dibawa ke dokter ini divonis gitu? Itu udah dibawa ke dokter terus dianjurkan dari dokter dia harus mengikuti terapi itu selama 1 minggu 2 kali. Kan udah tahu itu ya Pak kalau berkebutuhan khusus ya dari Bapak itu kayak ada rasa nggak terima atau gimana kayak kok anakku ngene atau betul Mbak? Ya dalam hati kecil pasti ada, tapi kan dari hikmah dari anak kebutuhan khusus itu kan pasti ada hikmahnya dan ada kata orang tua kan ada unsur rezekinya sendiri-sendiri ya gitu. Langkah setelah mengetahui adanya gangguan setelah terapinya apa aja? Terapinya sinar terus alternatif sama obat-obatan. Kalau kebutuhan khususnya digolongin ke apa Pak? Kan ada macam-macam itu digolongin ke apa? Kalau dari dokter itu dia mengandung apa tuh semacam daya tangkapnya tuh kurang. Low vision apa sih? Jadi untuk responnya tuh telat. Kalau kesulitannya dalam mengasuh anak sendiri gimana? Untuk mengasuh dia dalam kesulitannya biasanya tuh kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Ini banyak diemnya gitu Pak? Dia tuh pendiam tapi semenjak kalau tinggal pergi atau gimana itu yang dia inginkan itu pasti terpenuhi, pasti bisa sendiri gitu. Bisa sendiri walaupun dalam artian di rumah itu acak-acakan. Kalau kayak ngamuk-ngamuk itu pernah nggak? Kalau ngamuk enggak, kalau selagi dia nggak diganggu itu diem aja gitu. Diem. Kayak kan ada yang tiba-tiba ngamuk tantrum gitu. Itu enggak. Kalau diganggu mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin
Kategori kalau yang ganggu kategorinya di bawah umur, mungkin entah temennya atau adanya ya pasti dia ada ngamuknya ada. Tapi kalau enggak ya enggak seperti itu ya cuma diem. Perasaan Bapak Said ini udah menerima gitu, udah ada yang merasakan kayak hikmah dari Bapak punya anak yang berkebutuhan khusus. Ya pasti udah menerima. Kalau kayak hikmahnya, kayak rezekinya atau apanya itu Kalau udah hikmahnya merasa. dia tuh selagi kita tuh merasa bersyukur sama ngamuk, ya kalau mungkin kategori dia mau berobat lah atau berobat walaupun kita nggak punya uang sepesen pun Pasti dalam ada. waktu itu pasti ada. Rezeki pasti. Hmm. Sedangkan saya orang-orang lain pun sudah membuktikan Yang orang-orang di orang sekitar keluarga gitu. enggak keluarga Enggak. enggak malah orang lain. Contoh kecil itu Bapak Manto supir. Oh, iya. Nah itu dia tuh kalau ngompreng di Karangjati Pringapus pasti sepi. Semenjak dia saya suruh nganter jemput ini, Amin. itu penumpang selalu penuh terus. Nah, Respon anggota keluarga dari mbahnya, dari kayak bule-bulenya itu kalau tahu dia itu berkebutuhan khusus gimana Pak? Kayak ada kadang kan ada yang ngece atau gimana gitu. ya kalau pertama kali nggak belum tahu ya emang di itu kan, tapi sekarang enggak. Agak kayak kok kurang ini Enggak, gitu. sekarang enggak. Jadi sudah mau menerima apa adanya. Kalau dulu awal-awalnya gitu nggak Pak? Iya, kalau awal iya gitu. Masalahnya kan dia belum tahu. Berarti itu perkembangannya beda kayak seumurannya gitu. Iya, beda sekarang. Kalau teman-temannya yang sekitar sini ada yang ngecek-ngecek gitu nggak Pak? Ya sementara ini enggak ada. Jadi semua kalau Biasa. di lingkungan ini menerima semua. Menerima semua. Harapan Bapak untuk anaknya kalau udah dewasa apa? Ya paling enggak kan dia saya didik dari rumah kan biar bisa mandiri aja. Harapan Bapak mengenai penanganan pemerintah untuk anak berkebutuhan khusus selama ini tuh pelayanannya tuh udah memenuhi atau belum atau kurang atau bagaimana? Kalau untuk dari pemerintah, memang saya sepeser pun belum dapat. Dari tidak menerima dari dia tapi sampai sekarang. Tapi kalau kayak mengajukan bantuan itu pernah nggak Pak? Dulu pernah saya mengajukan, tapi ada perangkat dari desa bahwasanya kalau di rumah masih ada ibaratnya barang atau Motor apapun, gitu ya? ya entah motor, entah itu tanah atau apapun yang masih bisa dijual itu tidak bisa dikatakan dapat bantuan itu. Tapi saya membaca dari unsur internet atau wawasan dari pemerintah, walaupun dia dikategorikan udah punya atau enggak, emang itu dikatakan menyatakan kebutuhan khusus itu diprioritaskan dari pemerintah. Tapi untuk sampai sekarang saya tidak mendapatkan. Jadi mandek nih terangan enggak kayak harapan sih kayak kan ini kan bapak kan tadi harapannya supaya menjadi anak yang mandiri. Mandiri. Nah, kalau dari bapaknya sendiri, Hanafi itu kalau di masyarakat itu harapannya itu pengen jadi anaknya berkumpul dengan masyarakat gitu loh. Oh, untuk berkumpul masyarakat. Ya paling enggak kalau di masyarakat mungkin kan dia udah tahu ibaratnya merawat diri dia dan enggak merugikan masyarakat. Hanafi sekolah betul Pak? Dulu pernah sekolah untuk TK-nya di Mbodian, terus SD sempat di Mbodian, tapi kan di sana kan dikategorikan terlambat. Nah, terus dari pihak sekolahan Mbodian dia nyuruh untuk pindah. Terus saya pindah di Nempuan SLB. Sekarang sampai sekarang. Eh,
sampai dia kelas 2. Jadi untuk kelas 3-nya dia berhenti. Masalahnya kan untuk teman-teman dia satu kelas udah nggak ada, tinggal dia sendiri. Jadi muridnya Kasihan. itu dikit gitu, Pak. Dulu kan muridnya sekitar 4 orang. Nah, 4 orang terus yang itu kan ada masalah di kelas itu, terus dia mengundurkan diri keluar dan teman-temannya juga ikut keluar. Tinggal hadapi Tinggal sendiri. Terus dari pihak Hanafi sendiri kan sudah meminta dari gurunya bahwa saya sudah berhenti, nggak ada temannya. Gitu. Pasti kan kurang semangat kalau sendiri. Tapi sekarang masih ada muridnya nggak, Pak, di SLB Ngempon? Ya kalau di situ masih ada, tapi kan beda kelas. Sekarang nggak sekolah, Pak, di rumah? Enggak, ini kelas 2 SMP. Di mana? SLB-nya. Di SLB Ngempon atau? SLB Ngempon, terus di SD-nya sampai kelas 2 SD. SD sampai kelas 2. Di SLB kan berarti sampai kelas SLB ini sampai 2 SMP. Maksudnya SD-nya? SD-nya sampai kelas 2. Berarti berhenti sampai kelas 2 terus. SD Ngempon SMP. Lanjut dari sana kan kelas 2 terus kelas 3, kelas 6 sampai kelas 6 sampai SMP kelas 2. SMP ini SLB. Kalau di SLB belajar apa aja? Habis sekolah. Macam-macam. Kayak nyanyi gitu. Nyanyi, musik, main piano. Main piano juga. Aku tidak ada. Ya, jahit. Masukin benang bisa? Enggak. Dimasukin. Kalau main pianonya bisa? Bisa dikit. Yang paling disukai pas sekolah itu pelajaran apa? Musik. Oh, musik. Kalau untuk ngomong bisa ngomong juga. Kalau ngomong itu semenjak dia 1 tahun dia udah bisa ngomong. Bisa ngomong tapi belum bisa kayak mendengarkan gitu belum. Kalau 1 tahun itu udah ngomong, udah rangkatan. Terus waktu itu bulan puasa, ibunya lagi mau mindah air panas ke termos, dia tuh rambatan ke meja. Ibunya bilang sebentar, dia udah naik di meja itu jatuh. Berarti dari jatuh itu mungkin. Dari jatuh itu umur sekitar ya kurang lebih ya 1,5 tahun kan. Tahun Jatuh. Nah semenjak itu dia tuh mempunyai rasa trauma. Trauma untuk gerak. Dari Terus ada rasa trauma. Sampai sekarang. Tapi sekarang kalau kayak pakai baju mandi bisa sendiri atau di? Kalau pakai baju itu dikategorikan hem, dia nggak bisa. Kemeja itu dia nggak bisa, tapi untuk kaos, untuk celana dia pakai sendiri. Untuk mandi juga mandi sendiri. Makan bisa Makan sendiri. ambil sendiri. Berarti berawal dari jatuh. Jadi awalnya gak apa-apa, cuma setelah jatuh mau terus anak trauma dan kayak sarafnya atau apa sih kena. Yang kena tuh dari dokter mengerti tulang belakang. Sarang tulang. Saraf. Itu jadi lemas gitu, Pak, kayak orang lumpuh gitu. Iya. Stroke apa? Nek wong tua Stroke. Kok salah tapi apa sih ngerasa apa lho? Ya stroke bener Iya. Ya kan bahasanya sing wong tua lho. Tulang belakang. Ampun ya, Pak, matur suwun sanget niki damel pembelajaran. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan Henati terima kasih waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu tadi hasil wawancara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.